selanjutnya yaitu membuat program sekolah, ya, melanjutkan yang dulu sudah, dari tahapan bajanya sudah. B, buat pertanyaan, kemudian A, ambil pelajaran, ya, dan G, gali mimpi. Nah, dari mimpi-mimpi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, namun maaf yang tidak ke depan, nanti ada waktunya ya ke depan. Kalau seluruhnya terlalu lama, itu waktunya hanya 5 menit untuk ke depan itu. Nah, sekarang untuk pembuatan program melanjutkan, yaitu dari tahapan baja bagian J, ya, dan A, ya, itu. Nah, sama di apa? Di ini ya. Tadi masih ada di sebelumnya. Ada. Cuman tinggal jabarkan rencana, atur eksekusi. Baik, untuk yang sesi ini Bapak Ibu menyiapkan bahan tayangan sebetulnya, ya. Jadi yang tadi JA lanjutan dari yang sebelumnya, rancangannya sekarang masih manual, ya, dibentuk dalam kolom seperti ini, tapi setelah nanti rancangan ini sudah dibuat, Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk bahan tayang. Kalau bahasa di sini PowerPoint kan bisa sekarang dengan Canva, ya, jadi bebas mau PowerPoint aplikasinya atau mau Canva, jadi bahan tayang dengan aturan berikutnya mulai. Untuk bahan tayang 9 slide. Ya, 9 slide sampai terima kasih Pak. Yang ke-9 biasa. Rancangannya dulu. Ini kan sudah sampai nomor 9 ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah jelas, saya tadi sudah coba, kalau ke kelas saya bagikan ke grup WA. Ini bisa langsung dilihat untuk contoh rancangannya seperti ini dalam bentuk tabel. Ini sudah menunjukkan slide-nya, slide yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ibu sini. Di yang bahan tayangnya. Kalau di grup saya sudah, ya, ada, ya. Nah, yang ini slide 1 judul, slide kedua latar belakang, nanti slide ketiga adalah nah, itu kan nggak kelihatan ya, saya nggak bisa lihat. Sudah dekat. Jadi bukan ada yang salah, ya. Ya, tujuan program. Kemudian yang keempat, apa? Capaian. Dibuka bahan tayangnya di WA. Lomba capaian. Capaian. Capaian apa? Ya, ini sampai 9 ya. 5, 6, 7, 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi rekan-rekan yang belum selesai, silakan fokus saja ke tulisannya, cukup didengarkan saja. Ibu dan Bapak di sini menyusun program yang akan dicanangkan dalam kegiatan di sekolah, dan ini baru bisa bermimpi, mudah-mudahan bisa terlaksana setelah selesai program CGP ini. Namun demikian, inilah sebuah tulisan yang tidak teratur, tapi mudah-mudahan programnya nanti bisa dilaksanakan secara teratur. Yang pertama, judul program yaitu Gerakan Literasi Puisi. Tadinya ini hasil revisi kedua kalau tidak salah, sebab awalnya program literasi, ternyata rekan-rekan juga sudah banyak yang program literasi sekolah, sehingga kami sudah menspesifikasikannya ke dalam literasi puisi. Mengapa? Karena saya guru bahasa Indonesia, guru siswa mapel bahasa Indonesia, dan memang kembali ke marwah tujuan dari ke CGP ini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi program inilah yang mungkin akan bersesuaian dengan mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian latar belakangnya apa? Mengambil gerakan literasi puisi karena masalah sastra, masalah puisi ini adalah masalah yang
klasik, sehingga berbeda dengan masalah-masalah membaca lainnya. Artinya ketika kita akan melaksanakan lomba saja, peminat baca puisi itu sangat sedikit, sehingga inilah yang mendorong kami untuk membiasakan. Dan terinspirasi juga dari program BPGP yang kebanyakan sekarang awal-awalnya pantun gitu ya. Nah inilah juga yang menarik bagi kami, seolah-olah adanya program guru penggerak ini secara tidak langsung membelajarkan pantun kepada kami. Dan ini kita akan coba ditularkan kepada siswa dalam konsep membaca puisi seperti itu. Kemudian tujuan program ini adalah meningkatkan minat baca. Awalnya tetap minat baca secara umum. Kemudian yang kedua, meningkatkan wawasan di bidang sastra. Yang ketiga, menumbuhkan kecintaan terhadap sastra jenis puisi. Yang keempat, memfasilitasi siswa yang ingin mendalami masalah puisi. Karena memang di kami belum ada teaternya, belum ada S2 teaternya, sehingga kami hanya memfasilitasi secara sukarela saja. Siapa yang mau bergabung dengan kami, mari kita sama-sama untuk belajar berpuisi. Kemudian capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah peserta didik dapat membiasakan diri untuk mengenal sastra jenis puisi dan dapat membacanya, sehingga lambat laun akan terbiasa dilaksanakan. Kemudian bagi kepala sekolah dan guru-guru juga ini menjadi pemahaman awal bahwa kita menumbuhkan budaya-budaya sastra, gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan, awal-awal kita membuka suatu acara dengan pantun, apa salahnya di kemudian hari kita membuka suatu acara dengan berpuisi, gitu, seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra, program garasi atau gerasi, gitu, gerakan literasi puisi melibatkan guru mapel bahasa Indonesia yang ada di sekolah, kemudian guru bidang yang lainnya, serta kepala sekolah dengan konsep 3D. Yang pertama dipaksakan, yang kedua dibiasakan, yang ketiga dibudayakan. Dan itu konsep yang kita sampaikan. Kemudian bermitranya dengan pegawai perpustakaan untuk menyediakan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan, termasuk sumber bacaan dalam teks puisi. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk jumlah kelas terdiri, kalau di sekolah kami ada 22 kelas, sekitar 650-an siswa, dan masih memungkinkan ini kalau menyiapkan teks puisi secara manual akan membuat kita repot juga dalam fotokopi, tetapi kita mencoba dengan men-share-nya ke grup kelas, sehingga nanti bisa saling membimbing. Kemudian kegiatannya dilaksanakan 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat setelah pembiasaan itu dilaksanakan gerakan membaca puisi bersama-sama, meskipun hanya 1 atau 2 bait. Yang ketiga, yang ketujuh, rencana evaluasi ya. Tiga kali 7 ya, kali Pak. Nah, itu ya. Ya itu evaluasi program gerasi dilaksanakan seminggu sekali, gitu ya. Jadi sampai kita evaluasi program efektif atau tidaknya. Jadi ada evaluasi diri. Di sini kira-kira ada pencapaian progres kenaikan atau tidak. Ini yang akan dievaluasi. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah kalau kemungkinan tantangan, kami menyadari bahwa tantangan ini akan selalu muncul seiring dengan disampaikannya suatu kebijakan, sehingga di sini siswa ini dapat menjadikan teks puisi sebagai teks yang biasa dibacakan, dan pembiasaan inilah yang sulit. Sebab biasanya anak kalau membaca berita itu tidak apa-apa, tapi ketika ada temannya membaca puisi, maka yang terjadi adalah tertawa dalam satu kelas. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Yawidi sudah membantu kami, dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.